Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Hehehehe. Bab 1051 sampai bab 1055. Padahal saya tidak percaya itu benar. Hari ini, saya menemani suami saya ke Gunung Wangmang lagi. Suami saya melihat lubang hitam besar. Lubang itu tidak tahu kemana harus pergi. Suami saya berpikir bahwa lubang ini adalah apa yang telah dia cari selama bertahun-tahun. Tetapi saya tidak menyangka. Ini adalah beruang hitam yang hidup di dalam lubang. Dan akhirnya kehabisan beruang hitam yang sangat kuat. Kekuatan burung hitam ini bahkan menaungi suamiku. Terjadi diri dengan cepat. Atau harus mati di Gunung Wangmang. Sayangnya, aku tidak tahu apakah. Di masa depan, aku akan menemani suamiku mati dalam eksplorasi tertentu. Hanya itu yang dikatakan di halaman ini. Dan meskipun berisi informasi yang dicari Omi, tidak ada informasi yang berguna sekali. Omi terus membalik halaman berikutnya. Hari ini, saya mengikuti suami saya lagi dan pergi ke Gunung Baiyue. Dan dia berkata bahwa tidak ada gunung yang tidak boleh dilihat. Dan bahwa mungkin gunung tertentu bersembunyi menuju dunia lain. Baiklah, saya akan membuat perkiraan sebagai perjalanan dengan suami saya. Dan akan lebih baik untuk melakukan perjalanan ke gunung manapun di dunia dalam hidup saya. Hari ini, di dasar Gunung Baiyue, saya bertemu dengan seorang pemuda. Namanya Wan Fatian. Anak ini benar-benar cukup baik. Bakatnya sangat tinggi dan pemahamannya bahkan lebih luar biasa. Saya berpikir bahwa di masa depan, anak ini pasti akan luar biasa. Mungkin dia akan menjadi orang yang luar biasa di dunia. Saya ingin suami saya mengambilnya sebagai murid. Dan Wan Fatian juga sangat tertarik untuk belajar darinya. Tetapi sayangnya, suami saya begitu fokus untuk menemukan bagian halus itu sehingga dia tidak lagi memiliki keinginan untuk mengambil seorang murid. Jika tidak, jika Anda membawa anak ini kembali, Anda mungkin dapat mempertahankan Taolin sebagai teman Anda. Dan memahami Taolin tentang anak ini akan berhubungan dengan Wan Fatian. Jadi itu semua hanya takdir. Alis Omi diukur. Kakak Omi, apakah kamu menemukan sesuatu? Tidak. Tapi aku melihat nama 10.000 Fatian di catatan istri Tuan Pulau. Ah, tidak mungkin. Mereka adalah orang yang tidak berhubungan. Tidak. Mereka cukup beruntung telah bertemu. Dalam catatan istri Tuan Pulau. Pada saat itu, Wan Fatian, yang masih muda, bahkan bukan orang terkuat nomor 1 di dunia sensasional. Dan juga, istri Tuan Pulau menyebut Taolin, mengatakan bahwa baik Wan Fatian dan Taolin sangat dipahami. Ah, bukankah Taolin adalah nama dari Master Pulau bela diri saat ini? Benar, wow, sepertinya istri guru Master Pulau. Sangat cerdas. Kemudian, Wan Fatian menjadi nomor 1 dunia. Dan Master Pulau menjadi nomor 3 dunia, hehehe. Yah, tercatat di catatan buku bahwa pertemuan dengan Wan Fatian adalah lokal ke tempat bernama Gunung Hayat. Kampung halaman Wan Fatian. Gunung Hayat, informasi ini sepertinya tidak diketahui oleh siapapun di dunia. Jadi jika Anda menginginkan Wan Fatian, mungkin Anda dapat mencoba pergi ke Gunung Hayat. Mungkin orang ini, dia bersembunyi di Gunung Hayat untuk pensiun. Ah, kalau begitu bukankah kita akan mencari bagian dunia lain? Hehe. Meskipun orang-orang telah mencari di seluruh dunia senior yang pun belum ditemukan. Jelas bahwa perjalanan dunia ini bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan hanya dengan mencoba menemukan. Mungkin, mereka yang cukup beruntung untuk melihat secara alami akan ditemukan. Dan mereka yang tidak cukup beruntung untuk memindai tidak akan memuat bahkan setelah pencarian seumur hidup. Baiklah. Mari kita hati-hati mencari petunjuk di Yue Villa. Jika kita tidak menemukan sesuatu yang berharga, maka mari kita pergi ke Gunung 100 Kegembiraan dan melihat apakah Wan Fatian ada di tempat ini. Omi dan Xiao Meng menghabiskan setengah hari membongkar kuburan. Namun hasilnya, mereka tidak menemukan petunjuk berharga. Omi tidak punya pilihan selain berhenti. Meskipun tidak ada petunjuk berharga yang ditemukan. Tetapi setidaknya dia tidak sengaja menemukan kampung halaman Wan Fatian. Dan setengah dari tujuan perjalanan Omi adalah untuk Wan Fatian. Omi kembali ke Villa Yue. Tang Senior, apakah kamu menemukan petunjuk? Ebony bertanya. Tidak, sayang sekali semua barang milik kakek nenek kita sudah ada di ruang bawah tanah. Yah, tidak apa-apa. Lalu apakah senior masih perlu mencari di tempat lain di Imun Villa? Saya bisa menunjukkan kepada senior kamar tempat nenek saya dulu tinggal. Dia masih memiliki kamarnya.
Tidak perlu, karena jika mereka benar-benar memiliki petunjuk, mereka pasti sudah seperti itu. Omi melihat-lihat catatan itu. Mereka sepertinya telah mencari banyak gunung di seluruh dunia. Arah pencarian mereka adalah pegunungan dan sebagainya. Selain itu, jika ada takdir untuk dicapai, jika tidak ada nasib bagaimana pengukuran akan sia-sia. Senior Tang, perjamuan telah disiapkan. Saya harap senior akan menghargainya. Dan hari ini sudah larut. Akan benar-benar suatu kehormatan jika senior dapat beristirahat selama 1 malam di Villa Yiyue. Bagus. Kalau begitu 1 malam menginap. Omi dan Xiao Meng tinggal di Villa Yiyue. Yi Baisu tentu saja melakukan yang terbaik untuk menghibur mereka. Dan tampaknya makanan enak apapun yang bisa dia temukan telah dikirim ke dapur untuk dibuat. Mengirimkan ke seluruh desa pegunungan. Dan Yiyue Villa. Sejak Omi masuk, seluruh desa pegunungan berada dalam keadaan gembira. Karena kedatangan pria besar nomor 1 di dunia datang hanyalah hari terpenting di semua tahun-tahun Yiyue Villa. Selain itu, banyak anak kecil yang ingin dipanggil oleh Omi karena Omi telah mengatakan bahwa dia akan memilih 2 orang untuk dibawa bersamanya. Jadi, sore ini, anak-anak dari Villa Yiyue dalam keadaan gila. Tetapi Omi telah berada di kuburan dan tidak mengetahuinya. Setelah makan malam, Omi sedang minum teh di aula utama. Dan Yi Baixiao berkata, Tang Senior, saya telah memilih 20 anak yang paling menjanjikan di Yimun Villa. Dan mereka ada di luar saat ini. Bagus. Biarkan mereka masuk. Omi menyesap tehnya dan menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, di luar aula utama, 20 anak yang beruntung tampak bersemangat. Seolah-olah waktu untuk memutuskan nasib mereka telah tiba. Tentu saja, mengundang mereka hanya 20 kesempatan untuk bertemu Omi. Dan pada akhirnya, siapa yang akan menjadi yang beruntung menjadi salah satu dari 2 yang diambil adalah cerita lain. Yi Baixiao berjalan ke pintu dan berkata, kalian semua masuk. Ingat, diamlah di depan senior Tang. Ya, Tuan Villa. Ke-20 orang itu sibuk mengangguk. Mereka akan bertemu dengan pria besar itu. Detak jantung mereka berpacu. Mereka semua telah mendengarkan. Tang senior di dalam. Pembangkit tenaga listrik nomor 1 di dunia. Tidak mampu membuat mereka bersemangat dan detak jantung mereka semakin cepat. 20 orang perlahan masuk, menegangkan dalam 2 baris. Ketika semua orang melihat Omi, mereka tercengang. Karena mereka tidak melihat lelaki tua dengan rambut putih dalam imajinasi mereka. Tetapi, sebaliknya, seorang pemuda yang nilainya sama dengan mereka. Ini, apa yang sedang terjadi? Mereka membayangkan bahwa orang terkuat di dunia adalah pria yang sangat pucat. Untuk sementara, semua orang saling memandang dalam diskusi. Yi Baixiao sibuk berteriak. Diam. Di depan senior Tang. Seseorang masih berteriak tanpa henti. Sungguh-sungguh. Omi tersenyum. Tidak apa-apa. Aku sangat berbeda dari yang mereka bayangkan. Itu normal bagi mereka untuk terkejut. Santai, hehe. Baru kemudian semua orang diam dan memandang Omi. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa orang di depan mereka ini, yang merupakan orang terkuat di dunia, bagaimana dia bisa begitu muda. Yi Baixiao sibuk berkata, Tang Senior, jangan canggung. Anak-anak ini baru berusia 17 atau 18 tahun. Generasi cucu saya. Dan bahkan anak-anak generasi Suangsun, belum pernah melihat dunia. Oh, normal. Aku juga datang ke sini sejak usia 17 atau 18 tahun. Pada saat ini, seorang anak laki-laki bertanya-tanya, Tang Senior, apakah kamu benar-benar orang terkuat di dunia? Oh, apa? Bukankah aku terlihat seperti itu? Tapi kenapa kamu begitu muda? Sepertinya sudah setua aku. Yi Bainiao membentak. Yi Jinchao, yang menyuruhmu berbicara omong kosong. Apakah dia harus menjadi orang tua? Tang Senior. Senior Tang adalah jenius nomor 1 di dunia dan mencapai levelnya saat ini pada usia hanya 30 tahun. Wah, mendengar bahwa Omi telah mencapai nomor 1 dunia pada usia hanya 30 tahun. 20 orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Aduh, Omi hanya tertawa. Anak-anak ini sebenarnya hanya 12 atau 13 tahun lebih muda dari Omi. Omi mengukur 20 orang gadis itu. Dan tiba-tiba melihat seorang berdiri di barisan belakang. Sedikit terkejut. Begitu cantik dan pemalu dalam temperamennya. Yi Baixiao melihat berkumpulnya Omi pada gadis cantik itu. Sibuk berkata, Tang Senior, namanya Yi Shaner. Dia bertahan cucuku. Oh, Yi Shaner. Omi memandang Yi Shaner dan tersenyum tipis. Tentu saja. Yi Baixiao ingin cucunya sendiri dipilih oleh Omi untuk diambil. Lagi pula, orang-orang yang memiliki niat egois. Dan berkata, Tang Senior, cucu perempuanku adalah yang paling berbakat di antara anak-anak generasi ini.
Omi mengerti maksudnya Yi Baixiao merekomendasikan cucunya dan hanya mengangguk. Yi Baixiao sedikit kecewa melihat Omi sepertinya tidak antusias tentang hal itu. 19 anak lainnya semuanya sedikit khawatir Omi akan memilih Yi San-er karena dia adalah cucu Zhuang Lord sendiri. Yi Shan-er sekarang menundukkan kepalanya sedikit. Sangat gugup. Tidak yakin apakah dia bisa dibawa pergi oleh senior Tang. Bakatnya sebenarnya bukan yang paling menonjol di antara anak-anak keturunan villa ini. Hampir tidak berada di tiga besar. Tepat pada saat ini, seorang penjaga di luar tiba-tiba berlari masuk. Villa Master. Villa Master. Ini tidak baik. Ada apa? Tidak besar. Tidak kecil. Tidak bisakah kamu melihat senior Tang ada di sini? Yi Baixiao sangat marah. Villa Master. Ini buruk. Putra Panyang Kota Seribu Pisau ada di sini. Putra Panyang. Apa dia? Apa yang dia lakukan di sini? Yi Hundred Worries tampak tertekan untuk sementara waktu. Zhuang Master. Ingat aku sudah melakukan sinkronisasi sebelumnya. Beberapa hari yang lalu. Ketika anak-anak di Mountain Villa berkumpul di Kota Seribu Pisau. Mereka secara tidak sengaja membiarkan Putra Pan yang bertemu dengan cucumu. Putra Pan yang berkata bahwa dia ingin menikahi Nona Yi San-er. Ini di sini. Sekali, Yi San-er itu juga gugup. Omi menyesap tehnya dan bertanya. Apa yang diinduksi? Villa Master. Mendengar teriakan Omi, Yi Baixiao baru ingat bahwa Omi, orang nomor satu dunia, ada di sini. Jadi apa yang dia takuti? Kembali ke senior Tang. Sepertinya ada masalah di Yi Yue Villa. Oh, kebetulan sekali. Aku di sini tapi aku membawa masalah. Apakah itu karena aku membawa masalah? Senior Tang salah paham. Masalah ini tidak ada izin dengan senior Tang. Seperti ini. Beberapa hari yang lalu, putra dan putri Yi Yue Villa saya pergi ke kota Seribu Bilah untuk melihat dunia. Tanpa diduga, mereka bertemu Panyang. Putranya. Dia melihat bahwa Yi San-er cantik dan ingin menikahinya. Oh, siapa Panyang? Panyang adalah penguasa radius 8.000 km. Dan dianggap sebagai kaisar dengan radius 8.000 km. Saat itu, kaisar radius 8.000 km ini adalah Villa Yi Yue kami. Dan sekarang Panyang telah menjadi orang terkuat dalam radius ini dan telah melangkah ke puncak alam persatuan lengkap. Dia telah mengambil alih posisi tuan ini. Jadi begitulah adanya. Yi Hundred Worries berlutut dan berkata, Senior Tang, saya mohon Omi untuk berdoa ramah dan menyelamatkan cucu perempuan saya. Omi tersenyum. Pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Begitulah adanya. Sekarang Villa Yi Yue Anda sedang menurun dan Panyang telah menjadi penguasa sisi ini. Mencapai puncak alam persatuan. Masuk akal bahwa anak ingin menikahi cucu Anda. Itu tidak seperti Anda berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tidak, Tang Senior. Putra Panyang itu memiliki bakat yang sangat rata-rata. Jika itu adalah seorang putra dengan bakat yang kuat, saya akan senang sebaliknya. Tetapi dia adalah pemborosan Putra Panyang yang terkenal. Dia menghabiskan setiap hari dan nongkrong di rumah-rumah bordil. Bagaimana saya bisa menikahkan cucu perempuan saya selama ini? Namun, Panyang sudah membenci Villa Yi Yue kami dan telah berulang kali menekan kami. Kami benar-benar tidak berdaya. Omi mengangguk. Jadi baiklah. Bangun dulu. Pada saat itu, seorang pria dari tahap Hautian awal terbang di pintu masuk. Tampak berusia lebih dari 40 tahun. Hanya berlatih ke tahap awal Hare Krishna pada usia 40. Benar-benar tidak ada banyak masa depan yang diharapkan di alam bawaan. Hahaha. Di mana Yi San-er? Pria itu masuk dan berteriak. Kurang terbuka. Yi Baixiao berteriak. Pria parubaya itu memandang Yi Baisen dan tersenyum. Kamu adalah Yi Baisen, kan? Pemilik Villa Yi Yue. Iya, oke. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Pan Jian. Putra dari Tousan Blades Land Overlord saya. Panyang, tidak apa-apa jika Anda tidak mengenal saya. Anda hanya perlu mengenal ayah saya. Ayahku berada di puncak kesempurnaan alam persatuan. Dan ada harapan untuk melangkah ke kesempurnaan alam persatuan. Jadi sebaiknya kamu masih diam sebentar. Sekarang, saya akan terus-menerus. Saya berada di kota Seribu Belati hari itu. Saya melihat seorang wanita. Dan setelahnya bertanya saya menemukan bahwa dia berasal dari Villa Yi Yue Anda. Hehehe. Aku ingin menikahinya. Hei, ada di sini. Pada saat ini, Pan Jian tiba-tiba melihat salah satu dari 20 anak berdiri di aula utama. Salah satu keindahan adalah yang dia lihat hari itu. Pan Jian sangat gembira dan segera ingin naik dan memeluknya. Berani. Pan Jian, hari ini kamu berani mencoba mengotak-atikku di Villa Yi Yue-ku. Yi Baixiao berteriak. Tampak marah. Desa pegunungan yang terkenal di dunia saat itu sekarang sedang diganggu seperti ini. Jantung panas dan sakit.
Panjian memancarkan. Yi Baisao, kamu sakit. Apakah berlangganan Villa Yiyue hari ini masih merupakan Villa Yiyue yang sama 100 tahun yang lalu? Jangan lupa, tanah 1000 belati ini sekarang adalah ayahku, bukan Yiyuemu Villa. Apakah kamu percaya bahwa ayahku akan menghancurkan Villa Yiyuemu dengan seluruh kata pun? Aku bisa mengisi ini. Jika bukan karena fakta bahwa Tuan Pulau Bela Diri begitu sedikit terlibat dengan Villa Yiyuemu, ayahku akan dulumu dan masih sombong di depanku. Sekarang jika Anda berakal sehat, nikahkan kecantikan ini dengan saya. Dan kemudian temukan beberapa wanita cantik lagi dari villa untuk datang dan melayani saya. Nanti, ketika Tuan Pulau Bela Diri meninggal, jika ayahku ingin melakukan sesuatu padamu, aku akan memohon padamu. Kamu. Jenggot membuat marah Yi Baixiao bergetar. Tidak heran Pan yang telah menekan Villa Yiyue selama ini. Tetapi dia tidak berani benar-benar melakukan apapun untuk itu. Jadi Pan yang takut pada Master Pulau Hutan Bela Diri. Mantan mentor Master Pulau Hutan Bela Diri setidaknya adalah seseorang dari Villa Yiyue. Jika dia benar-benar melampaui Villa Yiyue, Tuan Pulau pasti akan keluar. Tetapi jika Tuan Pulau meninggal, Pan yang takut dia tidak akan khawatir dan dapat dengan bebas mantan penguasa tempat ini, Villa Yiyue. Omi sudah memahami masalah antara Pan Yang dan Yiyue Villa. Panjian yang sombong dan mendominasi yang ada di sini saat ini malah menjadi sampah ditambah pelacur. Mengandalkan pengaruh ayahnya untuk melihat keindahan Villa Yiyue, secara paksa mencoba mengambil alih, dan sangat tidak tulus. Yi Baixiao melihat ke arah Omi. Omi tidak berbicara. Dia tidak berani menyebutkan apapun kepada Omi. Kalau Omi tidak ingin terlibat dalam perseteruan pribadi mereka. Tetapi sebaliknya, dia akan membuat Omi kesal. Omi tersenyum. Saat kamu melihat ketidakadilan di jalan, memang benar kamu harus menghunus pedangmu dan saling membantu. Terima kasih. Tang Senior. Yang itu. Panjian. Memandang Isaner dengan senyum hehehe. Omi mengambil cangkir teh dan melemparkannya ke Panjian. Omi tidak menggunakan kekuatan apapun atau kepala Panjian akan meledak. Siapa yang melemparku? Teriak Panjian. Siapa yang melemparkan itu padaku? Apakah itu Anda? Kesengsaraan. Apakah Anda ingin mengeluarkan F** dari bisnis ini? Aku tidak percaya ayahku datang untuk menghancurkanmu. Panjian berteriak pada Yi Baixiao. Omi berkata, jangan salah paham dengan orang lain. Akulah yang melemparkanmu. Baru saat itulah Panjian menatap Omi. Tetapi di matanya, Omi sangat tidak penting. Dia mengira dia adalah keturunan Yiyue Villa. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku itu. Apakah kamu melemparkannya padaku? Panjian menggeram dan datang. Benar. Apakah kamu sih? Kamu bahkan tidak berani main-main denganku. Kamu tidak ingin hidup. Maaf. Saya bukan dari Villa Izuyue. Saya tidak peduli siapa Anda. Anda akan menyesal jika Anda menjangkau saya di properti keluarga saya. Ya, bagaimana jika aku tidak hanya menjelajahimu? Apa maksudmu? Bukan hanya aku. Jadi, kamu masih ingin memukulku? Tidak. Aku tidak hanya memukulmu. Apa? Lebih dari sekedar memukulku. Itu berarti kamu mencoba menyakitiku. Lebih dari sekadar melukai. Hahaha. Sungguh bercanda. Kamu tidak akan melukai dan melumpuhkanku lagi. Tidak. Maksudku. Apa yang akan terjadi jika aku masih mencoba membunuhmu? Apakah kamu tidak berani-berani? Berani adalah apa yang kamu lakukan, bukan apa yang kamu katakan. Omi mengambil cangkir teh lagi. Lalu berkata, Nak, itu adalah kehendak Tuhan bahwa kamu memukulnya pada hari ini. Itu adalah kehendak Tuhan untuk menjagamu. Melanjutkan perjalananmu. Anda, Bang Panjian hanya mengucapkan satu kata. Cangkir teh Omi melemparkannya. Dan dengan keras, kepala Panjian meledak. 20 anak dari Villa Yiyue semuanya sepertinya belum pernah melihat pemandangan yang begitu kejam sebelumnya dan berteriak. Omi berkata, Yi Baixiao, kamu bisa memerintahkan seseorang untuk menurunkan mayatnya. Terima kasih, Tang Senior. Tetapi bagaimana jika Pan yang datang? Dan Tang Senior kamu pergi lagi. Omi berkata, kalau begitu biarkan seseorang pergi dan beritahu Pan Yang. Pada saat itu, pramugara berkata, tidak perlu mengirim orang secara khusus. Karena ketika Panjian datang, dia membawa 3 pengikut bersamanya. Dan ketiga pengikut itu hanya beberapa aula di luar. Itu benar. Biarkan tubuh Panjian diberikan kepada pengikutnya dan minta pengikutnya kembali untuk memberi tahu Pan Yang. Iya, Yi Baixiao berterima kasih padanya berturut-turut. Hati tenang. Dengan Omi di sini. Bahwa jika Pan Yang berani datang, dia takut dia akan meminta kematian. Beberapa aula jauhnya. Ketiga pengikut itu sedang minum teh di sana dengan kaki disilangkan. Ketika kepala pelayan menyeret mayat Panjian keluar.
Ketiga pengikutnya yang berdiri, melihat pakaian dan sepatu mayat yang tampak agak familiar, karena kepalanya sudah meledak. Pengurus rumah tangga membuang mayat Panjian dan berkata, "Tuan mudamu sudah mati. Segera ambil mayatnya dan tersesat." "Apa? Ini tuan muda?" "Ya, ini mayat Panjian." "Tidak, tidak mungkin. Kamu Yiyue Villa tidak punya nyali untuk membunuh tuan muda kita. Ayah tuan muda kita. Tapi Pan Yang, ini pasti palsu. Saudara-saudara, jangan percaya, terus minum teh." "Benar, benar. Jangan percaya. Teruslah minum teh." Kepala pelayan itu mengerutkan kening. Mengapa ketiga pengikut Panjian tidak terlalu cerdas? "Hei, singkirkan tubuhnya atau aku akan membuangnya ke anjing-anjing itu." Ini sama sekali bukan mayat muda tuan kita. Jangan berbohong kepada kita. Ayo, ayo, abaikan dia. Ayo terus minum teh. Aku tidak berpikir bahwa meskipun Villa Yiyue telah jatuh ke dalam aib, tehnya cukup enak." Ketiga pengikut itu terus minum teh. Kepala pelayan itu menekankan dan berkata, "Apakah kamu tidak mengenali tubuh tuan mudamu?" Salah satu pengikut berkata, "Ya, kepala mayat ini sudah hilang. Tetapi kita dapat melihat tubuhnya dengan baik. Benda tuan muda kita itu baik-baik saja. Kita bisa tahu apakah itu mayat tuan muda kita dengan melihatnya." "Hei, kamu masih pintar. Oke, mari kita lihat apakah mayat ini baik-baik saja." Yang ketiga menyukai itu. Menarik celana mayat itu. Dan setelah melihat-lihatnya sebentar, mereka akhirnya melihat pria kurus yang baik itu. "Ah, itu benar-benar tuan muda. Oh, tuan muda, kamu benar-benar dibunuh oleh mereka." Baru kemudian ketiga pengikut itu menangis dan membawa mayat itu pergi. Di aula utama tertentu, Omi memandang masing-masing dari 20 anak itu satu persatu dan berkata, "Kamu, dan kamu, ikuti aku." "Terima kasih, senior." Submurid kedua dari Villa Yiyue itu dengan senang hati membungkuk. Yi Baixiao menghela nafas dalam hati dengan penyesalan karena cucunya sendiri, Yi Xianer, belum dipilih oleh Omi. Yi Xian tampak kecewa. Omi tidak memilih Yi Xianer untuk pergi ke kota Wangjing untuk mengenangnya hanya karena dia cantik. "Baiklah, kalian semua harus kembali," ujar Omi. "Iya, 18 orang yang tidak dipilih secara alami cukup tersesat." Yi Baixiao berkata, "Tang senior, senior telah mengatur kamarmu. Aku akan membawamu ke kamarmu." Yi Baixiao mengatur kamar termewah di Villa Yiyue untuk ditinggali Omi dan Xiao Meng. Ketika Omi memasuki ruangan mewah itu, seorang pelayan sudah menyiapkan ember dan menunggu Omi mandi. Yi Bainiao berkata, "Tang senior, dua pelayan yang melayanimu ini, lakukan apa yang kamu inginkan malam ini." Omi melihat kedua pelayan yang melayani, yang tampak biasa saja, dan berkata, "Apa artinya? Barang semacam ini juga berani membuat pengaturan khusus." Meskipun Omi tidak berpikir untuk mengatur layanan khusus, dia juga merasa tidak nyaman dengan Yi Baixiao yang mengatur barang-barang semacam ini. Lupakan saja. Ketuhanan Omi malas, dan dia toh tidak bermaksud untuk melayani secara khusus. "Tang senior, baiklah. Kamu turun. Pelayan yang melayanimu juga turun. Aku tidak membutuhkan siapapun untuk melayaniku." "Iya." Yi Baisu menyapa kedua pelayan itu dan turun. Berjalan ke pintu. Yi Baisao menggigit giginya dan melihat bahwa Omi tampaknya telah membuat keputusan karena dia tampaknya tidak puas dengan para pelayan yang telah dia atur. Yi Baixiao datang ke kamar kerja. Tepatnya kamar kerja cucunya, Yi Xianer. Yi Xianer tidak dipilih oleh Omi dan dalam suasana hati yang ditekan. "Kakek, apa yang kamu lakukan di sini?" Yi Xianer mendengar ketukan di pintu dan membukanya. "Kakek, catatan kamu mengatakan bahwa dengan koneksimu, kemungkinan besar aku akan dipilih oleh senior Tang. Mengapa aku tidak? Aduh, Saner. Aku terlalu percaya diri. Berpikir Omi akan memilihmu jika dia tahu bahwa kamu adalah cucuku sendiri. Tapi ternyata itu bukan masalahnya. Lalu kenapa kamu datang kepadaku? Saner, aku tahu kamu baru berusia 16 tahun ini dan aku seharusnya tidak membuat permintaan seperti itu. Tapi kakek benar-benar tidak bisa menahannya. Saya baru saja mengatur agar dua pelayan Tang senior di kamar mandi. Dan saya cukup usil untuk mengatakan bahwa kedua pelayan itu akan mengikuti pengaturan Tang senior malam ini. Dan saya pikir senior Tang akan puas dengan layanan saya. Siapa tahu, senior Tang tidak puas dengan postur kedua pelayan itu. Dan tiba-tiba mereka tidak baik. Kakek takut Tang senior karena ini. Jadi kakek tidak punya pilihan selain datang kepadamu. Saya tidak tahu seperti apa karakter senior Tang. Apakah dia akan mengubah sikapnya terhadap Villa Yiyue karena ini? Kakek tidak berani mengambil risiko apapun. Dia harus
Harus membuat senior Tang puas. Kakek, kamu tidak ingin aku menemani Tang senior. Saner, kamu layak menjadi cucuku. Segera menebak maksud kakek. Kakek benar-benar malu untuk bertanya. Kakek, bagaimana kamu bisa seperti ini? Aku cucumu sendiri. Dan kamu memintaku untuk menemani tamu. Saner, jika Panjian meninggal di sini hari ini, Pan yang pasti akan datang. Pada saat seperti ini, jika Tang senior memiliki ketidakpuasan, aku khawatir itu akan menjadi bencana bagi Villa Gunung Yiyue kita Demi Villa. Dan demi Pan yang tidak berani menindas kita di masa depan. Kakek tidak bisa terlalu peduli tentang itu. Saner, pergilah dan layani Tang senior di kamar mandi. Kakek, aku tidak menginginkannya. Bagaimana jika dia masih menginginkan layanan lain? Tidak peduli layanan apa yang dia inginkan. Kamu harus memuaskannya. Kakek, dia baru berusia 16 tahun. Aku tidak menginginkannya. Saner, kakek juga tidak menginginkannya. Tetapi musuh besar akan datang. Dan kakek harus fokus pada gambaran besar Selain itu, jika Tang senior puas, dan senior Tang memberikan kata biasa, tidak peduli seberapa kuat Pan yang di masa depan, dia tidak akan berani melakukan apapun ke villa kita. Ayolah. Saner, ingat kamu benar-benar ingin mengikuti Tang senior ke kota Wangjing untuk menjaganya. Mungkin jika Anda melayaninya dengan baik, dia akan membawa Anda ke sana. Samuel, baiklah. Aku akan pergi, bukan. Omi berbaring di tong kayu panas dengan kelopak bunga merah tersebar di permukaan udara. Kepala Omi bersandar di tepi laras. Wajahnya ditutupi dengan handuk, menikmati perasaan mandi. Pada saat ini, Omi mendengar seseorang masuk dari luar, seperti membawa ketel. Mendengarkan langkahnya adalah seorang wanita. Pasti seorang pelayan untuk menambahkan air panas. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat model terbaru. Omi tidak peduli apa yang dia lakukan, tapi masih memiliki handuk panas di wajahnya, dan menutup matanya untuk menikmati mandi. Saat itu, Omi tiba-tiba merasakan airnya berdesak-desakan, dan sebuah kaki melangkah ke dalam tong dan juga menginjak kaki Omi. Untuk apa? Omi tiba-tiba marah dan mengambil handuk panas dari wajahnya. Omi mengira itu adalah salah satu dari dua gadis yang baru saja berada di sana. Tetapi hanya setelah handuk dilepas, dia melihat bahwa itu adalah cucu Yi Baixiao, Yi Xianer. Saat ini, Yi Xianer tidak memiliki pakaian di tubuhnya. Tubuhnya sangat ramping. Satu kaki ke dalam laras. Saat ini, aksinya berhenti di sana. Tercengang melihat Omi. Sepertinya sangat takut. Omi terkejut. Tindakan Isaner ini. Omi telah melihat segala sesuatu tentang dia. Dan saya harus mengatakan, tubuh Isaner ini sangat baik. Kenapa itu kamu? Apa yang kamu lakukan? Don Omi mengerutkan kening dan bertanya. Aku. Isaner terlalu takut untuk berbicara. Kakeknya meminta untuk melayani Omi di kamar mandi. Jadi dia menggigit giginya dan datang. Tetapi dia tidak berharap Tang senior marah. Itu tidak seperti yang dikatakan kakeknya. Melihat penampilan senior Tang, itu benar bahwa dia tidak memikirkan layanan apa yang dia inginkan. Mengatakan, ya, Tang senior tidak bermaksud jahat. Kakek saya yang meminta saya untuk melayani Tang senior. Kakek saya takut dia baru saja menyinggung Tang senior. Jadi dia meminta saya untuk datang. Saya harap Tang senior tidak menyalahkan saya dan kakek saya, Yi Xianer berkata dengan mengantuk. Omi sepertinya sudah menebaknya. Melihat Yi San Er sangat gelisah, Omi tidak mengatakan apa-apa, dan memandang Yi San Er dari ujung kepala sampai ujung kaki, berkembang dengan baik. Melihat wajah Yi San Er yang semuanya merah dan tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Tetapi sekarang dia tidak tahu apakah harus melanjutkan ke laras atau keluar. Jadi dia masih menyimpan satu kaki di laras. Jangan berkata, apakah kamu akan masuk atau tidak? Saya tidak tahu. Oh, bahkan bukan itu. Tidak apa-apa. Tapi kita sudah melihat semuanya. Jadi masuklah dan mandi bersama. Aduh, Isanel tidak berani. Akhirnya bertarung melangkah ke dalam laras dengan kedua kakinya. Lalu dengan cepat duduk di laras, berhadapan muka dengan Omi. Don Omi memandang Isanel dan terkekeh. Semuanya sudah ada di sini. Jadi tidak perlu terlalu formal. Antara pria dan wanita. Termasuk itu semua tentang itu. Tidak ada misteri ketika sampai pada itu. Ayolah, beri aku tekanan kaki. Ya, Tang senior. Yi San Er berada di bawah air. Meremas kaki Omi. Yi San Er berada di dalam laras. Duduk bersila. Sementara Omi memiliki kedua kaki di pahanya. Memungkinkannya untuk meremasnya. Lumayan. Itu cukup bagus. Omi tersenyum. Omi belum pernah menikmati layanan mandi seperti ini sebelumnya.
Terima kasih Senior Tang atas pujiannya. Saya hanya mencubitnya dengan santai. Jangan presisi. Kenapa? Berapa umurmu tahun ini? Kembali ke Senior Tang. Junior berusia 16 tahun. 16. Ya, ada apa dengan itu? Tidak. Hanya saja aku merasa sangat tua. Senior Tang benar-benar bercanda. Kamu bahkan belum berusia 30 tahun. Lagi pula sudah tua. Aduh, angkat kepalamu ke atas. Yah, kamu benar-benar cukup cantik. Apakah ada banyak orang yang mengejarmu? Junior jarang meninggalkan villa sejak dia masih kecil. Jadi tidak ada yang bisa dikejar. Dan semua anak laki-laki di villa ini berasal dari keluarga yang sama. Jadi tidak mungkin bagi mereka untuk jatuh cinta. Juga, Omi bertanya, apakah kakekmu benar-benar memintamu untuk melayaniku? Baiklah, aku tidak memilihmu hari ini. Dan kamu masih mau. Tidak ada yang bisa dilakukan senior. Omi memejamkan mata. Bagaimana mungkin Omi tidak memiliki keinginan untuk wanita cantik itu di depannya? Baiklah, aku tidak akan menjadi pohon willow itu dan duduk kembali. Ah, Tang senior, kamu. Benar, Don Omi menerjang ke seberang ruangan di Isanel. Yang berjuang sesaat, tetapi dengan cepat menjadi lemas di dalam air. Keesokan harinya, ketika Omi membuka matanya, Isaner bangun dan buru-buru berpakaian. Omi berkata, "Selamat pagi. Selamat pagi, Senior Tang." Junior menyapa senior. "Jangan memberi hormat. Datang dan duduk di pangkuanku." "Aduh, Ethan duduk tak berdaya di pangkuan Don." Omi berkata, "Aku tidak memiliki kendali atas diriku sendiri tadi malam. Jadi itu semacam takdir bahwa kamu dapat mengajukan permintaanku. Dan aku akan menyetujuinya selama itu masuk akal." "Ah, silakan. Apa yang kamu inginkan?" Aku ingin mengikutimu ke kota Wangjing untuk menjaganya." Omi tersenyum. "Itu permintaan yang terlalu rendah. Oke, kalau begitu aku akan memberikan satu permintaan lagi." Aku tidak bisa memikirkan hal lain saat ini." "Oke, kalau begitu katakan padaku nanti ketika kamu memasukkannya. Kalau begitu, bisakah aku pergi bersamamu ke kota Wangjing untuk melindunginya?" "Tentu saja. Terima kasih, Tang Senior." "Tidak perlu. Akulah yang berhutang padamu." "Enggak, terima kasih Senior Tang karena telah memberi saya kesempatan untuk melakukan perjalanan ke kota Wangjing untuk kesejahteraan." "Baiklah." Omi tidak lagi berkata apapun. Sejak Omi menjadi yang kedua di dunia, di mata dunia, kota Wangjing juga menjadi terkenal. Dan di mata banyak orang, kota Wangjing menjadi tempat suci untuk menghormati. Dan banyak orang yang mengunjungi kota Wangjing untuk menghormati. Jadi ada jauh lebih banyak orang kuat di kota Wangjing dari sebelumnya. Omi sendiri telah mendorong adegan bela diri yang makmur dari Kekaisaran Yan Huang. Izanil pergi dengan gembira. Omi menghela nafas sedikit. Apakah ini dianggap pelacur? Omi sedang sarapan ketika raungan datang dari langit. Yi Bai khawatir. Keluarlah dan menderita kematian. Tidak perlu menebak. Itu adalah Pan Yang datang. Yi Bai Niao menatap Omi dengan gugup. Omi berkata, "Tidak perlu gugup. Biarkan dia berteriak beberapa kali lagi. Atau, kamu keluar dan menjadi sombong juga." "Ya, senior." Tapi junior tidak berani keluar dan menjadi sombong karena takut ditembak mati secara bersamaan. Yi Bai Xiao tersenyum. Sepertinya Saner melayani Omi dengan baik tadi malam. Karena, jelas bahwa Omi sedang dalam suasana hati yang baik. Tidak peduli apa, Omi tidur dengan cucu seseorang dan akan lebih lembut dengan mereka. Itu bisa dilihat. Yi Bai Xiao bahagia di dalam hatinya. Meskipun cucunya telah kehilangan sedikit sesuatu. Tetapi, untuk usia dan masalah, kesucian benda itu tidak berharga. "Yi Bai Xiao, jangan keluar dengan cepat dan menyebabkan kematian." Suara marah di langit menjadi lebih intens. Di langit, seorang lelaki tua berdiri di udara. Dia dikelilingi oleh 4 atau 5 orang kuat. Semuanya di alam persatuan. Dan mereka adalah putra Panyang. Putra Panyang yang tidak berguna telah dirusak. Dan meskipun mereka tidak terlalu sedih atau apapun, itu mewakili penyelamatan muka. Jadi, sangat marah. "Yi Bai Xiao, aku akan menghitung sampai 3. Jika kamu tidak keluar, aku akan membantai seluruh villa Yiyuemu hari ini." Meskipun aku tahu bahwa Master Pulau Bela Diri hari ini, saat itu istri gurunya adalah anggota villa Yiyue Anda. Tetapi Master Pulau Bela Diri pasti akan mati dalam beberapa tahun. Selain itu, aku dapat mengendalikan tempat ini dan mencegah siapapun memiliki kesempatan untuk memberitahu Master Pulau Bela Diri. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kamu tidak muncul, Yiyue Villa pasti akan menumpahkan darah hari ini. 1, 2, 3. Lakukan. Membantai semua orang di atas dan di bawah villa Gunung Yiyue. Iya,
Beberapa putra di belakang Pan Jian memberi perintah dan segera terbang ke bawah, siap untuk disembelih. Swosh swosh. Pada saat itu, 5 sumpit terbang ke udara dari salah satu atap. Sumpit secara akurat menembaki 5 putra Pan Yang. Kelima putra Pan Yang itu. Tetapi mereka semua berada di alam persatuan. Secara mengejutkan, tidak bisa memegang satu sumpit pun sedikit pun, dan terbunuh di tempat oleh sumpit yang menembus tubuh mereka. Pan Yang konyol. Pada saat ini, sebuah suara datang. Siapapun yang berani menyentuh Villa Yi Yue sedikit pun, jangan salahkan aku, Tang Xi. Pan Yang menoleh untuk melihat. Dan tiba-tiba, seluruh tubuhnya konyol. Naik. Dan kaki tidak bisa berhenti gemetar. Tang, Omi, seluruh tubuh Pan Yang tercengang. Tidak pernah menyangka bahwa Omi akan muncul di sini. Yang adalah Omi, itu adalah nomor 1 dunia. Anggap saja Wan Fatian sudah mati. Pan Yang bahkan dalam kemarahan. Di depan Omi, itu bukan apa-apa. Omi terbang di depan Pan Yang dan berkata, siapapun yang berani menyentuh Villa Yi Yue sedikit pun, dan mencoba. Pan Yang berkeringat dingin, sibuk berkata, Senior Pan Yang, berikan rasa hormatmu kepada Senior Tang. Pan Yang, apakah kamu masih ingin melakukannya sekarang? Senior tidak berani. Senior tidak tahu Senior Tang ada di sini. Saya harap Senior akan memaafkan kekasaran Senior. Pan Yang, awalnya aku tidak ikut campur dalam perseteruanmu dengan Villa Yi Yue. Tapi sayangnya, aku kebetulan datang ke Villa Yi Yue untuk urusan bisnis. Karena surga telah mengizinkanku untuk menghadapi masalah ini, aku akan mengikuti kehendak surga. Jika Anda tidak datang hari ini, masalah ini akan ditutup. Tetapi jika Anda melakukannya, maka saya harus mengambil tindakan. Anda tidak boleh berpikir bahwa saya adalah Anda. Saya tidak ingin mendengar Anda. Itu semua adalah Tuhan. Pan Yang berkata dengan keringat dingin. Senior Tang memberi saya pelajaran. Senior tahu kesalahannya. Senior bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menyentuh Villa Yi Yue dalam hidup ini sedikit pun. Kalau begitu jangan pergi dulu. Terima kasih Senior karena tidak membunuhku. Pan Yang segera terbang pergi. Dia patah hati karena anak kelima telah meninggal seperti ini. Tetapi dia tidak berani memiliki pemikiran sedikit pun untuk membalas dendam di dalam hatinya. Karena sepanjang hidupnya, dia tidak akan pernah bisa mencapai ketinggian seperti Omi sekarang. Omi sudah mengatakan bahwa semuanya adalah kehendak Tuhan. Jika dia tidak membawa hadiah kelima untuk memamerkan kekuatan hari ini, maka dia tidak akan dibunuh oleh Omi. Semuanya adalah kehendak Tuhan, bukan Omi yang mencoba menghancurkannya. Omi terbang ke tanah. Orang-orang di Yi Yue Villa memandang Omi dengan rasa terima kasih yang besar. Dan setengah tenggelam, menunggu Omi mendarat sebelum bangun. Omi berkata, Yi Baik Xiao, selama aku masih hidup, Yi Mun Villa tidak akan berada dalam bahaya pemusnahan. Jangan khawatir. Terima kasih, Tang Senior. Baiklah, sudah waktunya untuk pergi. Di mana 2 submurid yang dipilih olehku? Kedua murid laki-laki itu melangkah maju dengan penuh semangat. Dan yang lainnya memandang mereka berdua dengan iri. Siapa namamu? Kembali ke Senior Tang. Nama generasi akhir adalah Yi Bufan. Nama senior adalah Yi En. Yi Bufan. Ian, aku akan membawamu pergi hari ini. Setelah aku menyelesaikan bisnisku, aku akan menuju ke kota Wangjing untuk menontonnya. Dan aku akan mengatur master terkenal untukmu. Terima kasih. Omi memandang Yi Saner yang berdiri tidak jauh dari kerumunan dan berkata, Yi Saner, tunggu apa lagi? Keluar dan bersiaplah untuk pergi. Yi Saner menganggukkan kepalanya kegirangan. Tapi, agak malu. Lagi pula, dia tidak dianugerahi tempat dengan cara normal. Seperti yang diharapkan, banyak orang dari Villa Yi Yue terkejut melihat bahwa Yi Saner juga telah dibawa ke kota Wangjing untuk membesarkan mereka. Apa yang terjadi? Mengapa Israel bisa pergi? Dan Senior Tanglah yang berinisiatif menemukan pertemuan yang terlalu membingungkan. Isanel diberi kesempatan karena dia seperti itu oleh Senior Tang tadi malam. Yang mana? Sial. Tidur. Tidak mungkin. Isaner terlalu berlebihan. Untuk kesempatan pergi ke kota Wangjing, dia rela ditiduri oleh Senior Tang. Jangan cemburu. Itulah yang diperlukan untuk memiliki modal itu. Di tengah diskusi semua orang, Xiao Meng mendarat di kapal terbang. Omi memasuki kapal terbang. Dan Ibu Fan dan Ian, serta Isaner, naik ke dalam kapal terbang. Kemudian, di depan mata semua orang, kapal terbang dengan cepat terangkat dan menghilang ke langit yang jauh. Terima kasih sudah mendengarkan novel Cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.